Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita angkat syukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bergabung dalam majelis Formula Hati. Semoga berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah sakinah, dan semua amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf kita jalankan lewat online ya. Dan ini juga bagian dari syukur kita kepada Allah atas teknologi yang hadir, sehingga tidak mengurangi istiqomahan kita di majelis. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-17, halamannya 323 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 18. Ya. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil wa yadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Wa lahu walahu man fis samawat walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastashirun. Bal naqdhifu bil haqq. Jadi agak supaya agak nyambung ya, saya bacakan sebelumnya. Lau aradna an nattakhidha lahu lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kalau kami mau untuk mengambil lahwan ya, yakni pendamping yang diajak main-main, lattakhadnahu min ladunna, kami akan mengambilnya dari sisi kami, in kunna fa'ili. Nah, ini kaitannya dengan tuduhan Nasrani ya, Allah memiliki anak dan lain-lain. Bal naqdhifu bil haqq. Sebaliknya, naqdhifu bil haqq, kami melempar yang hak kepada alal batil, kepada yang batil. Wa yadmaghuhu, lalu yang hak itu yadmaghuhu, menghancurkannya. Fa idza huwa zahiq, dan tiba-tiba ia hancur. Fa yadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun.
bagi kalian itu kecelakaan atas apa yang kalian sifatkan yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan ayat ke-17 ya. Kalau Allah mau mengambil yang begitu, yang diambil dari sisinya, dia kata untuk apa kalau mau. Tapi tentu di konteks ini Allah telah tegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak dianakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tegaskan, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fadmaghu fa idza huwa zahid. Allah lemparkan kebenaran atas kebatilan, maka kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan. Dan akan didapati kebatilan itu hancur. Walakumul wailu mimma tasifu. Ayat ini meskipun konteksnya ayat 17 ya, bahwa yang dituduhkan oleh Nasrani tentang Allah itu adalah kebatilan, dan Allah telah melemparkan kebenaran atas kebatilan, yakni telah mengutus Rasulullah SAW mewahyukan kepadanya Al-Quran. Maka dilempar pada kebatilan itu dan kemudian binasalah kebatilan itu. Ya, secara fakta Rasul menang dan umatnya menang berabad-abad. Itu namanya fatmalu faidah wa zahid. Secara logika tidak pernah ada kaum muslimin yang kalah dalam bab debat urusan bab ini sepanjang sejarah agama. Nah, ini adalah satu rumusan yang perlu semua kita pahami tentang hubungan antara kebatilan sama kebenaran. Ini adalah hubungan yang selalu dimenangkan oleh kebenaran. Keyakinan ini yang harus kita pahami. Ya, ayat ini memang lagi konteksnya ayat ke-17 ya, karena memang itu nisbatul ayat. Tapi sebagaimana kaidah para mufassir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu umumnya lafal, bukan khususnya sebab. Maka ayat ini juga bisa berlaku pada semua hal di luar konteks ayat ke-17, bahwa Allah ketika ada kebatilan, Allah lemparkan kebenaran kemudian menghancurkan kebatilan. Ya, pesan pentingnya dari ayat ini yang pertama, kita harus meyakini kalau kebenaran itu bisa menghadapi kebatilan, maka insya Allah kebenaran akan memenangkan pertarungan. Bahasa tadi, kalau ada kebatilan dan dilempar kebenaran, maka yakinlah kebenaran yang menang. Oleh karena itu, kalau ada kebatilan kuat, maka bisa menggunakan rumus ayat ini, berarti kebenarannya itu nggak datang ke situ. Berarti kebenaran tidak dilempar ke area kebatilan. Nah, contoh yang paling gampang, kalau ada area minum-minum itu kok dominan, katakan gitu, itu berarti tidak ada dakwah di situ masuk. Kalau dakwah di situ masuk, cepat atau lambat, minum itu akan berhenti. Cepat atau lambat. Dan begitu seterusnya. Nah, kedua, keyakinan bahwa pertarungan kebenaran dan kebatilan itu selalu dimenangkan kebenaran, ini adalah sesuatu yang harus ditanamkan baik-baik kepada kita. Saat hari ini, terkadang muncul di tengah ahlul haq itu keraguan untuk memenangkan pertarungan lebih karena melihat fakta-fakta empiris yang
muncul di depan kita, padahal waktunya belum lama. Contohnya jumlah pengikut, contohnya jumlah teknologi, contohnya jumlah follower, jumlahnya, dan lain-lain. Kalimat itu sekarang mulai nyaring ketika bicara tentang Indonesia. Kapan ini selesainya bangsa ini, macam-macam. Termasuk ketika bicara tentang Gaza, bicara tentang dunia Islam, dan lain-lain. Kita katakan ayat ke-18 ini harus dipegang. Kalau ada kebatilan, kemudian kebenaran dilemparkan ke situ, nanti akan dimenangkan oleh kebenaran. Kalau ada kebatilan, kok belum juga kalah, berarti harus diperbaiki kinerja kebenarannya. Karena rumusnya itu menang kebenaran. Berarti harus diperbaiki kinerja kebenaran. Peluangnya yang pertama, bisa jadi yang datang itu bukan kebenaran murni, tapi setengah kebenaran. Itu mirip kalau nyelesain sihir pakai jin yang lain. Nah, gitu. Itu kan setengah kebenaran. Ngusir sihir pakai jin yang lain. Nah, itu kan kuat-kuatan. Jadi berlaku hukum alam nanti. Kenapa nggak pakai doa? Itu contohnya gitu. Itu bisa berlaku setengah kebenaran. Yang kedua, kualitas kebenaran. Bisa jadi kurang ikhlas, kurang tawakal kepada Allah di dalam berdakwah, dan lain-lain. Karena ini kalau di sirah Rasulullah dan sirah para anbiya, itu diberikan contoh-contoh tentang kualitas kebenaran. Yang ketiga, bagian dari ujian ahlul haq di dalam mendakwahkan kebenaran. Allah memang menyediakan proses waktu dalam perubahan itu, dan itu dicontohkan oleh Allah terhadap seluruh proses dakwah. Sunnatullahi fil alam, sunnah Allah di alam dakwah ini. Para anbiya butuh waktu untuk memenangkan. Ibrahim butuh waktu, Musa butuh waktu, dan waktunya itu beda-beda. Gitu. Ya, kalau kita ditanya Gaza itu, kita kalau misalnya yang anak-anak muda dan ya termasuk para aktivis kemanusiaan bisa nggak sabar melihat Gaza semakin hancur. Kalau kita bicara para anbiya, berapa waktu yang dibutuhkan Ibrahim untuk memenangkan? Berapa waktu dibutuhkan oleh Musa untuk memenangkan? Berapa waktu yang digunakan bahkan oleh Daud dalam memenangkan? Termasuk Rasulullah SAW. Jadi butuh waktu. Jadi bisa jadi yang datang itu setengah kebenaran, atau kedua kualitasnya kurang. Yang ketiga memang masih butuh waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, terakhir, ini adalah ujian ahlul haq di dalam dakwah. Memang kalau dalam bahasa di Tazkiyatun Nafas diizinkannya kebatilan itu menguat itu dalam rangka menguji ahlul haq, mirip perang di Uhud. Itu biasanya ada hikmah ilahiyah untuk tasfiyah, untuk memperbaiki, dan lain-lain. Tapi yakin kebenaran itu menang. Khusus global ya, untuk kaum muslimin dan Islam, Rasul telah menjanjikan, telah memaparkan, seluruh yang dimasuki siang dan malam akan dimasuki Islam. Seluruh yang dimasuki siang dan malam akan dimasuki Islam. Allah juga telah menegaskan di surat Taubat, wallahu mutimmu nuri, Allah akan sempurnakan cahayanya. Islam disebut sebagai cahaya karena terus menyebar, nggak bisa dihentikan. Mutimmu nuri, Allah yang akan sempurnakan cahaya, perluasan cahaya. Jadi oleh karena itu ahlul haq harus yakin pada akhirnya akan dimenangkan oleh kebenaran. Wal akibatu lil muttaqin. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ya
materi kita ini melanjutkan materi minggu lalu tentang iman yang menghidupkan. Bulan lalu, iman yang membuat perubahan. Iya. Nah, insya Allah dari kata perubahan itu yang sudah kita bahas bulan lalu, ada 3 serial yang mendasar yang harus berubah. Tentu bukan perubahan, bukan hanya di 3 yang kan sudah kita bahas kemarin. Tentang 3 hal yang pandangan yang harus berubah secara radikal kira-kira gitu. Yang pertama adalah berubahnya visi kehidupan dari visi apa saja untuk menjadi satu visi ibadah. Yang kedua, berubahnya hidup tanpa misi untuk mempunyai misi yang sangat besar, yakni visi khilafah atau visi memakmurkan alam semesta atau menjaga alam semesta. Yang ketiga, pendalaman atau penguatan akan tugas utama seorang muslim untuk masuk dan berani mengambil peran tugas dakwah. Jadi 3 hal ini adalah salah satu ekspresi nyata dari perubahan. Yang pertama, memiliki visi hidup, visi ibadah, dan punya satu misi hidup, misi khilafah, dan punya satu tugas hidup, yakni tugas dakwah. Nah, kalau 3 ini berubah drastis, berarti iman, insya Allah, iman itu berarti membuat perubahan. Nah, di samping yang sudah kita jelaskan kemarin secara lebih agak detail. Hari ini kita akan bahas tentang menguatkan visi ibadah dalam hidup dan kehidupan. Salah satu hal yang harus kita syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur kita itu tidak berhenti-berhenti. Karena kita dibimbing dalam hidup ini melalui sebuah konsep visi dan tujuan hidup yang disebut dengan berbagai macam istilah. Yang dominan adalah visi ibadah. Sebagian ayat menggunakan istilah visi amal. Sebagian menggunakan visi berbuat dan memberi manfaat. Ini pilihan konsep aja kata, tapi mengandung satu kata, yakni memang menghamba kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ada riset yang menarik tentang hubungan antara visi hidup dengan kebahagiaan dan tentang pilihan-pilihan kehidupan. Visi ibadah yang terkadang disebut dengan visi amal membuat orang dalam hidup itu tidak terjerumus kepada kesenangan yang berlebihan yang nanti sekaligus juga terjerumus kepada kesedihan yang berlebihan. Sementara visi lain itu akan mendorong orang bisa sampai senang berlebihan, tapi pada saat yang sama bisa sedih berlebihan. Jadi bahasa lain, tidak stabil. Ini dari sudut situasi batin. Hari ini, anak muda di Tenggarai mengalami kis demikian. Kalau lagi senang, terbahak-bahak, begitu ada masalah dikit, hancur lebur. Jadi visi ibadah ini mendorong kestabilan suasana batin. Dan kestabilan itu adalah yang sangat dicari selama ini oleh semua teori tentang
kestabilan. Yakni kebahagiaan yang stabil. Tidak meledak-ledak, tapi juga tidak turun drastis. Contoh kebahagiaan meledak-ledak itu orang minum. Ini riset ya. Orang minum itu mengalami ekstasi. Wah, kestabilan meledak-ledak. Habis itu langsung sedih sekali. Bengong, pusing. Sama dengan yang lain lah ya. Yang menarik juga visi ibadah ini adalah rumusan paling logik. Rumusan paling logik, kita pakai logika ya, untuk memahami hidup. Itu rumusan paling logik untuk memahami hidup. Dari mana kita mulai? Yang pertama, manusia hadir ke dunia ini bukan atas inisiatifnya. Ada yang menciptakannya. Nanti kaitannya dengan ayat di atasnya ya, ayat 16 tuh. Yang surat Al-Anbiya tadi. Mungkin Bapak Ibu boleh buka lagi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan langit, bumi, dan yang ada di antaranya. Itu main-main. Manusia hadir ini ada yang menciptakan. Dan menciptakan ini tidak main-main. Nggak main-main menciptakan kita ini. Yang menciptakan telah menetapkan tujuan diciptakan. Jadi kalau orang hidup di luar tujuan dari proses yang menciptakan, itu nggak logik, justru nggak make sense. Logika paling gampang gini, tentu bisa tidak persis, namanya logika aja. Ada robot dibuat. Robot dibuat oleh pembuatnya, itu ada robot mengantar makanan. Didesainnya robot mengantar makanan. Robot ini akhirnya oleng. Dia justru malah main catur. Kacau nggak kira-kira justru? Kacau. Karena tidak cukup dipakai ke sana kemari. Konstruksi dari robotnya itu, ini paling gampang. Nah, kalau robot ngantar makanan kan cuma kotak gitu doang aja, maju mundur kelar, sudah. Yang penting dia bisa megang. Bentuknya macam-macam. Visi ibadah ini adalah perkara paling logik dari sebuah proses penciptaan. Dan demikianlah Allah tegaskan. Jadi kalau orang tidak masuk ke visi ibadah, itu tindakan paling tidak logik dalam hidup. Itu tindakan paling tidak logik dalam hidup. Meskipun dia logikanya hebat. Pertanyaan paling gampang, siapa yang menciptakan? Itu paling gampang. Apakah penciptaan engkau menjadi manusia itu ada atas inisiatif Bapak Ibumu? Apakah Bapak Ibumu menjamin kamu hidup atau kamu mati? Dan lain-lain lah. Ini poin kedua ya. Gambaran tentang visi ibadah. Yang ketiga, bagi Muslim, ketika sudah ia terbimbing menjadi Muslim, visi ibadah membuatmu insya Allah bisa menyempurnakan keislaman dengan sebaik-baik. Di luar sana ini ada dua identitas yang dominan ya. Materialisme, paham sebagaimana paham yang paling dominan hari ini. Itu identitasnya. Dan visi yang ditanamkan adalah materi.
Maka semua ukuran itu materi. Disebut hebat kalau banyak materi, disebut sukses kalau banyak materi, kemuliaan disusun dari materi, apa saja diukur dari materi. Yang kedua adalah Islam yang memberikan identitas ibadah dan amal. Di luar sana hanya amal. Ini bertarung. Bagaimana saya sampaikan di poin pertama, identitas materi tidak membuat orang itu bahagia. Ini udah riset. Jadi kalau ada orang hidup berorientasi materi, itu tidak membuat dia bahagia. Kejadiannya itu meledak. Bisa senang, super senang, atau sedih, super sedih. Jadi tidak stabil. Muslim ketika meskipun dia Islam, kok ke situ visinya, maka meledak-ledak. Dan bahkan sebagian besarnya merasa tidak berguna. Karena kalah sama yang lain. Merasa gagal sepanjang hidupnya. Kalau kita bagi Muslim, visinya ini bisa visi ibadah. Maka insya Allah kita akan menekuni agama ini sempurna. Kita akan dengan izin Allah bisa menyempurnakan keberagamaan kita. Ini yang bagi kita semua kaum muslimin ini menjadi penting. Karena Allah sudah takdirkan kita dan Allah sudah izinkan kita. Allah bimbing kita menjadi muslim, itu sudah karunia besar. PR-nya kan orang muslim ini bisa menyempurnakan agamanya atau tetap agamanya terus. Tidak naik-naik. Pertanyaan pentingnya kan, apa pantas seorang muslim? Hal-hal mendasar itu nggak ia pahami. Misalnya paling mendasar kayak Quran, kayak kesempurnaan sholat, kayak komitmen zakat sedekah, akhlak mulia, dan lain-lain lah. Yang kemudian paling gampang menggunakan pendekatan cabang iman ya. Paling gampang. Kita bisa buka, kita sudah umur sekian, cabang iman yang 77 itu sudah sejauh mana kita implementasikan. Yang kedua, kalau sudah kita perhatikan sejauh mana kualitasnya. Kalau sudah bicara kualitasnya, sejauh mana istiqomahnya. Kalau sudah bagaimana itu kan soal sepanjang hayat, bukan sekali dua kali dikerjakan. Dengan visi ibadah, insya Allah, kita itu tergerak untuk terus menyempurnakan. Kita saling berdoa ya, semoga Allah bimbing kita semua. Menyempurnakan agama itu menjadi berat kalau tidak ditolong oleh Allah. Tapi kalau Allah menolongnya, maka menjadi ringan. Nah, di konteks kita di majelis ini agak fokus ke yang paling ketiga. Berharap dengan penguatan visi ibadah, kita ini bisa terus merangkak menyempurnakan keberagamaan kita. Dan insya Allah kita akan semakin bahagia. Nah itu. Insya Allah semakin bahagia. Mungkin pertanyaan mendasarnya. Apa sih gambaran visi ibadah itu apa? Gambaran visi ibadah itu apa? Saya ini perlu mengulang pertanyaan ini dan perlu menyampaikan secara mendalam. Karena saya dapati kalimat visi ibadah itu lebih kayak lip service gitu. Visi ibadah. Apa sih visi ibadah itu apa sebenarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu apa gitu? Kita buat ilustrasi simpel. Ini ilustrasi ini. Tentu tidak persis ya, tentu Allah nggak sama dengan namanya. Kamu saya tugasin keluar kota, ya. Tugasmu
Itu 1, 2, 3, 4. Oh, jangan ini. Ulang lagi ya. Dek, kamu saya tugaskan keluar kota. Tugasmu satu. Yakni dengerin semua laporan dari kantor cabang. Coba diulang. Dengerin semua laporan kantor cabang. Nggak ada perintah lain, Pak. Tidak ada. Hanya tentu yang maksudnya kamu dengerin, kamu catat, nanti kamu laporkan. Jadi ya, jangan mengambil keputusan apapun. Semua beres. Datang. Sampai sana. Wah, kesempatan nih. Semua kepala kantor cabang kumpul di situ. Terus divisnya kumpul, satu persatu melapor. Dan kemudian diminta untuk mengambil keputusan segera. Menyelesaikan kasus hari ini juga. Bapak ini paham betul tugasnya. Bapak Ibu, mohon maaf. Tugas saya mendengarkan semua keluhan Bapak dan masukan. Saya catat. Keputusannya nanti dari kantor pusat. Wah, payah mah ini mah, ada gunanya. Iya, mungkin menurut Bapak-Bapak, saya payah. Tapi memang tugas saya itu ini. Saya tidak bisa melampaui tugas saya. Karena ada sekian hal yang Bapak butuhkan ini memerlukan koordinasi tingkat tinggi di level direksi. Bukan saya. Supaya nanti keputusannya tepat. Mohon sabar. Dia pulang. Itu namanya orang tahu tugasnya. Jadi ya, kasus lagi terjadi, direksi ngutus satu orang, tugasmu mendengarkan, mencatat, melaporkan. Tapi kejadiannya riuh-riuh gitu, akhirnya Mas ini mencoba untuk membantu cari solusi, memperbaiki keadaan. Ditelepon oleh bosnya, kamu lagi apa? Pak, aku lagi sedang membantu ini Pak, menyelesaikan, gak bisa ditinggal Pak ini Pak. Kata, hari ini kamu dibutuhkan lapornya untuk diambil keputusan. Kok malah kamu di sana gimana sih? Itu namanya mengerjakan yang tidak ditugaskan. Akhirnya malah jadi perkara. Keputusannya bukan malah baik. Ini kira-kira gambaran simpel aja. Allah ciptakan kita. Tugasnya apa sih tugas? Kok tugas apa tadi? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk menghamba. Ya sudah, menghamba aja. Apa itu menghamba? Para ulama menyebut, bertindak apa saja dalam hidup ini agar Allah ridhai. Itu berarti namanya menghamba. Jadi engkau hidup ini dalam rangka mendapatkan ridho Rabbmu. Itu namanya visi ibadah. Kita hidup ini, kita mau ngapain, mau apa saja yang kita jalankan. Itu harus ada satu kata agar Allah ridhai. Ini harus dalam contoh gini. Kenapa kamu nikah? Ya agar Allah ridhai. Karena kamu kerja agar Allah ridhai. Karena kamu ngaji agar Allah ridhai. Karena kamu duduk di teras agar Allah ridhai. Karena kamu siram tanaman agar Allah ridhai. Sehingga dalam bab ini kita harus tahu kehendak Allah terhadap hidup kita. Dengan bahasa lain, Allah nyuruh apa aja dalam hidup ini. Kan ibadah itu kan ismun jami'un lima yuhibbu wa yarda.
seluruh nama yang dimaksudkan, seluruh perbuatan yang dimaksudkan untuk ridhonya Allah. Berarti kita harus tahu perbuatan apa saja yang disuruh oleh Allah. Berarti kan sekaligus perbuatan apa saja yang dilarang oleh Allah. Terus apa saja yang dibolehkan oleh Allah. Dengan bahasa gampang, konkret. Jadi aku hidup ini ngapain aja. Itu namanya memahami visi ibadah itu. Tidak membuat kerangka hidup sendiri, terus membuat program sendiri, terus tujuannya membesarkan dirinya. Itu bukan ibadah namanya. Dan kejadiannya, kelihatannya tidak sedikit kita itu dalam hidup ini membuat kerangka sendiri, ngisi programnya sendiri, dalam rangka membesarkan diri kita dan dalam rangka menyenangkan kita dan keluarga. Ini yang namanya menyimpang secara tidak sadar. Meskipun kita taat beragama, kita dalam arti ya, kita sholat, kita apa, tapi visimu sebenarnya bukan ibadah. Visimu itu membuat kerangka hidup sendiri, ini sendiri, itu tujuannya bukan dalam rangka ridhonya Allah, besarkan nama Allah. Dalam rangka membesarkan nama diri, ternyata diam-diam. Gitu. Sampai poin ini insya Allah bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi menjiwakan atau mendalamkan isi ibadah ini PR kita kaum muslimin. Karena kalimat kita tujuannya ibadah, tapi membuat kerangka hidup sendiri. Visi ibadah itu berarti kerangka hidupnya. Setelah buat kerangka hidup, berarti membuat program dalam hidupnya. Itu sesuai dengan itu, visi itu. Kalau saya gambarkan anak yang ditugaskan tadi, tugasmu mendengar, terus mencatat dan melaporkan. Berarti aku akan menyiapkan kertas, berarti kemudian nanti aku ke sana, itu 1 hari sebelumnya, supaya aku pagi hari sudah bisa mendengar laporan, karena lapor itu kan pertemuannya jam 7, berarti aku harus menyiapkan rekaman, berarti aku harus menyiapkan dokumentasi yang lain, agar tidak miss laporannya dan ada bukti, berarti begitu. Tugasku itu, saya tidak perlu ketemu yang lain, dan saya juga tidak perlu cari makanan keluar-luar karena emang nanti malah bukan sehari. Jadi aku nggak ada agenda vakansi, main-main ke laut, nggak ada. Pagi, sore langsung pulang karena paginya ditunggu laporannya. Kerangkanya itu dalam rangka tugas. Nah, kejadiannya kita ini hidup bikin kerangka sendiri. Nah, akibat intervensi ideologi lain. Entah materialisme, entah hedonisme, entah apa, terserah. Kita bikin kerangka. Hidup itu begini, sekolah, ini, dapat kerjaan, mati, taubat. Loh, kok jadi kerangkanya begitu kerangkanya? Makanya akhirnya kedapatan tujuannya itu nggak nyambung ke sini. Makanya penjiwaan atas visi ini juga nggak nyambung karena dari awal kerangka hidupnya memang dibuatnya sebenarnya nggak dari sini. Itulah yang diam-diam menimpa kaum muslimin. Jadi kalau akhirnya keberagamaan kita ini tidak bergerak kualitasnya, emang rangkanya nggak ke situ rangkanya. Rangkanya nggak ke situ rangkanya. Contoh yang paling gampang, ketika kita memang tidak kunjung amal solehnya nggak banyak, karena rangkanya nggak ke situ. Kalau kemudian kita tidak kunjung, kualitas agamanya nggak naik karena kerangkanya nggak ke situ. Terus kemudian apa saja tidak diorientasikan kepada Allah, kerangkanya nggak ke situ. Ya makanya akhirnya nggak naik. Nah,
Itu kira-kira gambaran visi ibadah itu. Jadi kalau bahasa lain, ini ada dialog kecil antara seorang anak dengan ibunya. Ini menarik gitu. Kan anak muda ngomong sama ibunya, Bu, aku nanti sekolah gini ya Bu. Oh iya, saya doakan supaya sukses gitu. Ya supaya nggak kayak ibu, cuma gitu-gitu hidupnya. Mohon izin sebentar guys, sebentar. Berikut. Ngisi. Nah, terus kamu maunya apa? Kata ibunya, ya hidup itu ya gini dong Bu, nanti gini, nanti kita bisa ini, kita itu. Ya itu bagus, tapi itu ya ngono. Ya maksudnya gimana Bu? Hidup itu yang penting kamu begini, kamu begini, kamu begini. Allah ridha hidupmu, kamu bisa ibadah, sholat, dan seterusnya beramal soleh. Yang tadi itu bukan tujuan. Nah ibu mah. Ini contoh kecil dialog. Itu namanya orang paham hidup. Ya, itu namanya orang paham hidup. Justru anaknya tadi yang belum paham hidup. Jadi, saya ulangi lagi, visi ibadah bukanlah sekedar jargon, tapi dijiwai sebagai sebuah roh yang merasuk seluruh dimensi hidup kita. Memang kita datang untuk menghamba. Ya Allah, aku hidup ini untuk menghamba, membesarkan nama, mohon ridhonya-Ku, nggak lebih. Yang kita cari hanya itu. Engkau suruh apa, aku akan kerjakan. Dan engkau larang apa, aku akan berhenti. Hidupku tidak ada kepentingan diri. Hidupku hanya satu kepentingan. Aku menghamba pada. Seluruh resources yang aku cari dalam rangka menguatkan penghambaan pada. Kenapa aku harus kerja? Agar tegak tulang-tulang ibadah kepada. Kenapa aku kerja? Ya karena itu perintah. Agar aku bisa sedekah, bisa zakat, bisa ini. Aku didik anakku. Karena itu perintahmu. Agar anak-anakku jadi anak-anak yang kuat. Kenapa aku istirahat? Karena kau menjadikan malam ini untuk istirahat. Aku istirahat. Aku bersosialisasi. Karena demikianlah contoh Nabi dan lain-lain. Semua aku lakukan. Dan engkau ridhoi aku. Aku nggak punya tujuan lain. Itu namanya visi ibadah. Nah, para ulama di Naqshbandi, ini kalau kita nyebrang sedikit ya, itu punya ungkapan yang selalu ditanamkan orang sebelum sholat. Secara hukum nggak usah dibahas. Ini sunnah bidah ya. Kan ngomongnya sebelum sholat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu bahasa yang sangat terkenal. Itu keren. Jadi kalau ada orang sholat udah ada ilahi anta maksudi, itu orang Naqshbandi itu. Gitu. Jadi biasanya dia ngomong sebelum sholat. Jadi sebelum takbir ini pada waktu berdiri baris itu kan sholat belum dimulai kan, berarti nggak berlaku proses. Kemudian dia ilahi anta matlubi wa ridhaka maksudi. Duhai Rabbku, engkau yang aku cari dan ridhamu tujuanku. Nah gitu. Engkau yang aku cari dan ridhamu yang tujuanku. Jadi kita emang hidup itu tuh gak lebih. Oleh karena itu ukurannya, masuk nih, ukurannya berhasil tidaknya kita dalam hidup di dunia itu ukurannya seberapa baik kita menyempurnakan ta'abbud kita kepada penghambaan kita kepada. Bukan yang lain. Di konteks inilah bahasa lain dalam konteks hidup itu masuk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji
kalian mana yang paling baik amalnya. Nah, jadi ukurannya dari amal jadinya. Visi ibadah itu akhirnya ayyukum ahsanu amala. Atau menggunakan bahasa Rasulullah di dimensi yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Ukurannya ada seberapa besar manfaat yang kau berikan. Jadi, visi ibadah itu akhirnya membentuk sebuah ukuran dalam hidup adalah seberapa besar amal yang kau berbuat dan seberapa manfaat yang kau bagi. Seberapa baik yang kau berbuat, itu bisa menggunakan ukuran urusan kita dengan Allah. Dan seberapa tinggi manfaat yang kau bagi kepada sesama, itu adalah ukuran muamalah. Jadi ada hablum minallah dan ada hablum minallah. Visi ibadah membuat ukurannya hanya di sini. Seluruh sos yang kita cari tidak boleh lepas dari seberapa baik aku beramal dan seberapa tinggi nilai yang aku bagi. Dan ini teman-teman yang dirahmati Allah. Dalam bahasa orang luar sana, ini namanya motivasi spiritual. Orang luar sana. Meskipun motivasi spiritual itu menggunakan bahasa lain. Dan yang menarik, organisasi yang dipimpin oleh leader yang motivasinya begini, perusahaannya akan jauh lebih besar dan bertahan beratus-ratus tahun. Ini secara sains ya. Jadi visi ibadah ini luar biasa. Visi ibadah ini luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah visi ibadah ini sudah mendarah mendaging dalam hidup kita? Atau ada diam-diam visi lain yang justru lebih kuat, yang mengarahkan seluruh ukuran dalam hidup kita, dan mengarahkan seluruh tindakan kita? Ini yang harus kita coba selami. Kenapa? Karena kalau visi ibadah ini waktu pastinya kita akan produktif dari amal soleh. Dan produktif untuk menciptakan atau membuat value nilai yang dibagi ke masyarakat. Akan banyak manfaat yang kita bagi. Dan akan banyak kebaikan yang kita produksi. Ya. Di luar itu menjadi support. Jadi apa yang sekarang menjadi core dari hidup kita? Ada sekolah tinggi, kemudian pekerjaan mapan, kemudian income cukup, pasangan ideal. Letaknya nggak di atas, letaknya itu di bawah sebagai support. Kejadiannya ini letaknya di atas, mengganti visi ibadah. Gitu. Makanya akhirnya yang diciptakan adalah orientasi internal. Seberapa banyak yang kita capai, kita kumpulkan, seberapa hebat kita dapat tepuk tangan. Seberapa banyak kita kumpulkan, biasa akhirnya jumlah yang dihitung, seberapa tepuk tangan, jumlah follower jadinya yang kita hitung. Jadi udah jauh banget dengan visi ini. Dampaknya apa ya? Dampaknya produksi amal soleh yang nggak akan besar. Maka ya tadi itu kemana-mana hidupnya. Ada yang flexing, ada yang ya, pamer, apalagi sana kemari. Lahir situasi mental yang tidak sehat karena kurang validasi atau nggak ada yang mau validasi. Menjadi sosok yang nggak valid. Insya Allah berharap ini bisa dijiwai dengan sangat baik. Ya. Bahasa gampang ya, jadi hidup ini satu kata. Allah ridha. Turunannya hidup ini satu kata, untuk berbuat sebaik-baik.
dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya, tidak lebih. Nah, dari situ kita turunkanlah sebuah, mungkin bahasa di manajemen program. Programnya apa saja agar kita bisa berbuat sebanyak-baiknya dan kita memberi manfaat sebanyak-banyaknya agar Allah ridhoi. Kan gitu toh? Disusunlah. Berarti pendidikannya harus bagus. Income-nya harus bagus. Pendidikan bagus, berarti pendidikan mana yang diutamakan? Ya dalam rangka mendorong amal supaya baik. Nah, jangan dibalik. Pendidikan yang tidak secara langsung berhubungan dengan amal, berarti ditaruh ke nomor 2. Bukan dibalik. Nah, pendidikan yang mendorong langsung ke amal itu namanya pendidikan ulum syar'i. Itu didorong di pertama, supaya mendarah mendaging. Itu. Nah, pendidikan apa? Income. Income-nya dicapai bukan dalam rangka dikumpulkan, tapi untuk menjadi bekal amal saleh. Gitu. Hubungan nafsu dikelola dalam kerangka ini. Ini menarik kan? Makanya hadis Nabi yang menarik itu. La yu'minu ahadukum hatta yatba'u hawahu lima ji'tu bi. Tidak beriman kalian sampai hawa nafsunya itu ikuti apa yang saya bawa. Kan Allah kasih nafsu ini. Yang memungkinkan kita bergeser dari visi ini. Maka nafsu ini dieksploitasi dalam kerangka ini. Kita punya nafsu harta, kita punya nafsu besar, kita punya nafsu hebat, kita punya nafsu dikelola dalam rangka ini. Gitu. Jadi nafsu harta nggak apa-apa, kita kelola dalam rangka amal. Jadi harta dicari bukan dalam rangka dikumpulkan, tapi harta dicari untuk menjadi amal. Gitu. Apalagi dicari, ada nafsu, makanya ketika turun ayat Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Ini Imam Bukhari meriwayatkan ada dialog antara Umar dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, semua kita pastilah senang dengan apa yang semua disebutkan tadi. Kata Rasulullah, jika engkau lakukan dengan benar, maka kau telah tunaikan haknya. Jadi nafsu ini dikelola dengan benar. Menjadi saya suka subsistem. Menopang amal. Dan lain-lain. Inilah namanya menguatkan visi ibadah. Dan saya ulangi lagi, bagaimana di pengantar, begitu kita paham visi ini, hidup kita lebih bahagia. Karena hidup ini selalu ada 2 peluang yang terjadi. Sepanjang hayat, kau mendapatkan yang kau inginkan, dan sebagainya, kau tidak mendapat yang kau inginkan. Tentang karir, tentang pasangan, katakan tema besar orang sekarang kan 3 aja kan, tentang pendidikan, karir, pasangan. Nah, karir berdampak kepada harta, dan lain-lain. Pendidikan juga berdampak kepada harta dan posisi. Itu kira-kira kan di situ kan, kira-kira. Dalam hidup, ada mendapatkan yang diinginkan, karirnya bagus, semua bagus. Tapi ada yang nggak dapat. Pertanyaannya, kalau nggak dapat, apakah kau mau terus sedih dan merasa gagal dalam hidup? Visi ibadah itu menyelamatkanmu dari perasaan gagal dan gagal. Karena memang hidup bukan itu. Gitu. Kenapa harus bikin ukuran yang memang nggak diukur? Itu kan mirip tadi ya, tugas tadi. Pak, tadi itu akhirnya aku keluar duit, Pak. Lawang pada minta. Berapa tadi ya? Hampir 3 miliar lah aku keluarkan. Tolong diganti. Yang nyuruh siapa? Nah gitu kan kalau kita gitu. Jadi kita ini akhirnya suka ngerjain yang tidak ditugaskan dan meninggalkan yang ditugaskan. Kalau bahasa orang Jawa, yang nyuruh siapa? Itu kan mirip gini.
Ini guyon ya Bapak Ibu, mohon tidak tersinggung. Suami puntang-panting. Sampai yang haram diembat, semua diembat. Dalam rangka supaya istrinya mencintai dia. Pertanyaannya lah, yang nyuruh siapa? Gitu loh. Yang nyuruh siapa? Gitu loh. Kenapa? Ya Ustadz, kalau halal doang nanti istriku kabur. Lah yang nyuruh siapa? Ya kabur kamu nikah lagi, oh repot amat hidup. Ya kalau ada istri dikasih uang halal masih marah, maunya yang haram-haram mau, ya kamu kawin lagi, repot gitu. Yang nyuruh siapa? Kamu sampai pontang-panting. Paham ya? Itu cara berpikir simple gitu. Ada juga misalnya ada anak, aku sampai halal haram aku embat, anakku nanti nggak sekolah. Lah yang nyuruh siapa gitu. Ya kalau kamu memang punya keluasan harta di sekolah kan ya, tentu upaya sekeras apapun asal dilajur halal ya boleh. Asal dilajur halal. Kalau dilajur halal dan rangka dakwah dan rangka apa, penguatan generasi, ya ayo. Bagaimana Rasulullah sahabatnya rela mati demi tegaknya agama. Ya kita rela apa saja demi anak-anak supaya jadi soleh-solehah. Nanti kelak bisa berkontribusi pada masyarakat. Bukan menjadi generasi yang lemah, yang nanti malah agamanya bisa dipermainkan sama orang. Ya itu kita perjuangkan mati-matian. Gitu. Tapi ya di koridornya. Sehingga jangan sampai mengerjakan yang tidak ditugaskan, terus meninggalkan yang ditugaskan. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kok ngapain gitu loh. Kok susah-susah hidup. Jadi kamu ulangi lagi. Yang lain yang selama ini bahkan menjadi core of life kita ini, itu bahkan menjadi support system. Di otak kita satu kan, aku menghamba pada. Gitu. Aku menghamba ma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau penjiwaan terhadap visi ibadah ini belum, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan ilustrasi orang haji. Itu visi ibadahnya kuat sekali. Orang haji itu datang ke tanah suci dalam rangka memenuhi panggilan. Bukan dalam rangka mencari istri ke tanah suci. Gitu kan? Terus di tanah suci, disuruhnya itu unik-unik. Disuruh bajunya dilepas, pakai baju khusus. Terus disuruh ngelingkarin Ka'bah. Habis itu disuruh bolak-balik ke Safa Marwah. Habis itu disuruh duduk di Mina. Habis itu disuruh duduk di Arafah. Habis itu disuruh ngelemparin batu di kubangan batu. Habis itu ini dilarang ini semua. Kita mengatakan, ya Allah, labbaik ya Allah, wa sa'daik. Aku datang memenuhi perintah. Aku datang bahagia. Sa'daik itu aku bahagia datang kepada. Kau suruh apa, aku kerja. Kau larang apa, aku kerja. Semua ini akan kau ridai aku. Aku habiskan semua hartaku untuk datang memenuhi panggilan. Aku datang ya Allah. Aku habiskan hartaku, rumahku, aku jual agar aku bisa datang ke sini. Dan kau suruh apa, aku akan kerjakan. Kau suruh muter, aku muter. Kau suruh berhenti, aku berhenti. Kau suruh aku duduk, aku duduk. Kau larang aku pakai baju biasa, aku copot baju biasa. Kau suruh lempar-lempar, aku lempar. Kau suruh aku langsung tidur, aku tidur di Muzdalifah. Aku tidak sholat malam, karena nabimu juga sampai tidak sholat malam. Aku lakukan itu dalam rangka ridho. Jadi itu namanya visi ibadah. Fokus kita di sini. Kita nggak terpengaruh oleh apapun di luar itu. Dan bahagianya kita ketika kita beramal sebaik-baiknya dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya, karena itu yang membawa kita
pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nah, maka dalam rangka ini, poin terakhir ini dalam rangka menguatkan ini, kita sudah di jam 6.15 dalam rangka menguatkan visi ini. Yang pertama, mohon terus menambah keilmuan yang mendorong ke arah sini. Pokoknya ngajinya yang mendorong ke amal soleh. Pokoknya thalabul ilmi dikuatin agar frame ini tuh nggak keluar. Karena bisa jadi kita sering keluar dari frame ini. Lebih baik keluar aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah harian yang menjadi simbol dari visi ibadah, ibadah-ibadah harian yang menjadi visi simbol ibadah, ayo terus kita istiqomah. Kayak sholat, kayak tilawah, zikir, apalagi ibadah-ibadah harian itu. Jadi hidup itu suasananya memang kayak ke arah situ. Hidup itu suara kayak gitu. Itulah salah satu kelebihan pesantren. Nah gitu kira-kira. Jadi makanya kalau ada orang yang ingin tahu hidup visi ibadah kayak hidup pesantren. Emang hari-hari kan begitu aja. Bangun pagi, terus ngaji, qiyamul lail, terus makan, terus nanti sekolah, nanti apa, terus ngaji. Gurunya juga gitu. Tapi ya makan, ya bapaknya ngirim. Ya, nanti Allah akan kirim bapaknya, kira-kira kayak gitu. Karena anak pesantren nggak kerja kan. Kan juga banyak nggak kerja makan kan, ya istri anak-anak kan gitu. Jadi nomor 2, ibadah-ibadah harian yang menjadi simbol visi ibadah, ayo kita istiqomah, mengistiqomahkan ibadah-ibadah harian. Nomor 3, nomor 4, seringlah baca sirah Rasulullah. Sirahnya itu terasa sekali. Salah satu yang menginspirasi itu doa Rasulullah itu. Allahumma inni ashkurullah fa quwwati wa qillati hilati wa hawadi 'alan nas ila ba'idin yatajawna min qaribin mallaktu amni illam yakun bika alayya ghadab fala ubal lakin afiyatuka khairun minni rahmatuka awsa'u. Ya Allah, aku laporkan lemahnya diriku, kemudian hinaku, sedikitnya strategiku, hinaku depan orang-orang, kepada orang jahat, orang dekat kau kuasakan aku padanya, aku sudah tidak peduli. Selama engkau tidak murka pada, selama engkau tidak murka pada. Jadi hanya itu, pokoknya selama engkau tidak murka, ya sudah. Karena yang penting engkau ridho, engkau tidak murka. Jadi yang ditakuti Nabi hanya satu, selama tidak murka. Yani murkanya Allah. Yang kita takut cuma satu, tujuan kita itu satu, menghindari murkanya Allah, meraih ridhonya. Nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika. Itu aja. Nah, dari sirah Rasulullah itu terasa itu hidup itu memang visinya ke arah sana. Ya, makanya akhirnya yang lain ya normal, relax aja gitu ya. Sampai membentuk karakter kan. Sampai membentuk karakter. Kata Aisyah, man taqama Rasulullah sallam li nafsihi illa an tuntaka hurmatullah wa yantakamu lillahi biha. Nabi tidak marah karena dirinya kecuali kalau hukum Allah dilanggar maka marah karenanya. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun rawahul Baghawi hadis sahih. Saya melayani Rasulullah 10 tahun dan tidak semua perkara seperti yang diinginkan Rasulullah. Tapi karena ini bukan menjadi visi, ya udah normal aja. Kalau makanan nggak enak, ya nggak apa-apa, ini nggak tujuan. Kita itu bukan untuk nyari makanan enak, gitu. Kemudian katakan kalau di rumah kata Anas kan nggak semua itu seperti yang diinginkan Nabi. Mungkin penataan kurang ini, ya udah ya longgar aja, nanti diperbaiki aja. Nggak membuatmu sampai marah kemana-mana. Karena apa? Memang bukan tujuannya. Ibarat kalau tadi yang ditugaskan untuk menyerap pelaporan nulis, dia hanya marah kalau ternyata kameranya itu nggak siap, gitu. Tapi kalau urusan bang, sorry nggak jadi kita makan di luar, ya udah nggak apa-apa. Kameranya siap, wah itu mah kamera mau udah siap itu bang. Nah, itu. Terus itu si
video-videonya udah siap. Terus notulennya, wah udah siap, udah. Yang penting yang pokok itu aja. Tapi abang atau hadiahnya juga belum siap, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa, nggak bawa hadiah dari sini, nggak apa-apa, nggak penting. 3 itu aja yang penting. Nah gitu. Jadi Rasul di luar yang pokok, ya normal nggak penting. Kejadiannya hari ini, yang penting itu kita rileks, ya nggak penting kita tegang. Makanan nggak enak kita tengkar, anak nggak sholat kita rileks lah. Kebalik Pak, gitu. Istrimu ibadahnya nggak jalan, kamu normal atas nama toleran, terus istrimu nggak glowing, kamu marah-marah. Pak kebalik, nggak glowing biasa aja. Kalau ibu nggak paham kira-kira itu. Jadi ini bab tentang, coba baca sirah Rasulullah sehingga. Nah yang terakhir ya lagi-lagi mohon kepada Allah itu agar dikuatkan tabinya. Aina ala dzikrika syirka husni ibadatik tas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya kalau bahasa Subhani bagus juga itu ya sebagai doa ghairu ma'atur ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu Subhani. Tapi Qadiriyah juga kayaknya menggunakan itu. Duhai Rabbku, engkau ini tujuanku, ridhamu adalah yang kucari. Itu luar biasa itu. Demikian, kita sudah di jam 6.21, kami cukupkan sampai di sini, menguatkan visi ibadah. Semoga kajian pagi hari ini benar-benar membuat kita bisa menjiwai betul visi ini dan kita saling mendoa. Semoga kita dibimbing di visi ini, jangan keluar. Karena sering keluar kita, karena provokasi kanan kiri. Sehingga akhirnya kejadiannya yang aneh-aneh tadi itu. Marah pada yang enggak visi, yang pokok malah dibiarin. Fokus pada yang tidak ditugaskan, yang ditugaskan malah enggak dikerjakan. Nah ini hidup kita jadi sering kebalik begitu-begitu. Karena tidak kuatnya visi ibadah. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz satu aja, buku sirah yang direkomendasikan yang siapa? Ya, yang pertama punya Ramadan Budi. Ramadan Budi, terjemahnya banyak kalau nggak salah. Itu fikih sirahnya. Tetapi kalau sirahnya, jadi kan sirah ada 2 pendekatan kan. Ada yang kesejarahan, ada yang pemaknaan. Itu yang fikih sirahnya. Yang kedua, kalau sirahnya bisa punya yang agak pendek. Ibnu Hisham itu lebar. Ibnu Hisham itu sampai 4 jilid. Tapi itu aja Ibnu Hisham, karena yang menjadi referensi utama itu. Oh, penerjemahannya ya, yang ngano ya. Nah, kalau gitu berarti tulisan yang orang sini aja lebih enak. Sang pengejar hujan itu lebih enak karena menggunakan bahasa sastra kalau itu. Baik, kalau saya Hmm.